Kita bersyukur pada hari ini masih terus dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi taufik hidayah melalui wasilah guru agung Pangresa Abah sehingga kita masih dibisakan dimampukan untuk belajar istiqomah dalam amaliyah yang menjadi pecintaan beliau yaitu manaqiban. Bulan ini telah masuk di dalam bulan Sya'ban, yang mana kita ketahui sudah berada di Ramadan ke-12. Nah, insya Allah bulan depan kita akan masuk Ramadan 1. Sebab setelah mendapat talqin dzikir, seluruh bulan telah diramadankan dengan karomah Abah karena telah masuk ke dalam diri kita semua, yakni dua dzikir, dzikir jahar dan khafi. Yang mana dengan kedua ini, seluruh aktivitas kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah dan mendapatkan anugerah yang besar yang belum dimiliki oleh orang-orang yang belum menerima talqin dzikir. Karena di bulan ini, bulan Sya'ban ini, kalau dalam Fadhilus Syuhur, shinnya ini Pangersa Abah memaknai dengan asyukru, yaitu syukur. Yang mana dikatakan oleh Tuan Syekh, syukur itu merupakan sesuatu kebaikan yang diberikan untuk mengimbangi kenikmatan yang telah diterima, baik dengan lisan, dengan tangan, maupun dengan hati. Nah, dikatakan juga oleh Pangarsa Abah, syukur merupakan pujian yang ditujukan kepada orang yang berbuat baik dengan menyebutkan kebaikannya. Nah, dikatakan juga seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah ketika ia memuji kepada Allah dengan menerima segala kebaikan darinya, yakni berupa wujud ketaatan. Syukur juga secara urfi atau secara terminologi dikatakan yaitu menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, baik berupa pendengaran, penglihatan, dan selain keduanya, untuk digunakan sebagai mestinya. Kenikmatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi syukur tersebut adalah merupakan wujud bagaimana ketika kita menerima pemberian dari Allah, kita mesti melaksanakan dengan semestinya. Kalau tadi Abah mengatakan ketika Allah memberikan nikmat pendengaran, penglihatan, atau seluruh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana kita menerima kenikmatan itu dan kita mewujudkan, mensyukurinya dengan semestinya. Maka tidak akan bisa kalau tidak ditalkin. Kenapa? Sebab ketika belum ditalkin, apapun yang kita dilakukan di dunia, kebaikan, walaupun wujudnya kebaikan, bahkan berupa ibadah secara syariat, tapi kalau hatinya, kolbunya, gentayangan, belum mengingat kepada yang memberikan nikmat itu, maka belum dikatakan itu syukur. Kalau di dalam penjelasan dalam bulan Sya'ban huruf Shin ini, Pangeran Sahabat juga memberikan satu hadis qudsi, yakni Allah Ta'ala mengatakan, Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Kata Allah Ta'ala, hambaku ini belum dikatakan bersyukur kepadaku apabila ia belum bersyukur kepada orang yang mana kenikmatan itu aku berikan melalui kedua tangannya. Saya juga teringat ini nyambung dengan salah satu hadis Nabi. Dulu saya pernah mencatat satu hadis Nabi yang diutarakan oleh guru kami ketika saya ngaji di Jakarta. Belum memberikan satu hadis Nabi. Nabi mengatakan, Allahumun ain wa ana qasimuha. Nabi mengatakan Allah yang memberikan nikmat, tapi aku, kata Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membagikannya. Nah, kata ana di sini dulu Nabi SAW, tapi ini juga berlaku sekarang dan seterusnya kepada siapa? Kepada seluruh ahli silsilah, yaitu guru mursyid.
Jadi Allah memberikan nikmat, Allah yang memberikan semua nikmat, tapi aku, ya ini Nabi, kalau sekarang ahli silsilah, kita mudahkan saat ini guru mursyid, pangersabah yang membagikannya. Nah, maka kalau kita sambungkan dengan hadis qudsi yang tadi, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah sebelum kita bersyukur kepada seseorang manusia yang menjadikan wasilah kita mendapatkan nikmat tersebut. Dan kita ketahui ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat juga, Allah tidak memberikan nikmat yang lebih utama kecuali Allah mengilhami kepada seorang hamba untuk dapat berzikir kepada Allah. Itu sering diucapkan Abah. Jadi nikmat yang paling agung, yang paling besar setiap hari Allah berikan kepada seluruh hamba, nikmat yang paling agung adalah nikmat zikrullah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam toriko ini, di antara adab, tata krama, akhlakul karimah yang diajarkan oleh Guru Agung Pangersabah, kita bukan hanya berzikir mengingat Allah, tapi kita selalu bertawasul kepada para ahli silsilah, khususnya Pangersabah, yang menjadikan perantara kita mendapatkan kenikmatan teragung tersebut, yakni nikmat zikir. Maka kita sebagai murid-murid Pangersabah sudah sangat sewajarnya, bahkan dicontohkan oleh Tuan Syekh Pangersabah Aus, beliau setiap tidak pernah turun panggung atau tidak pernah kita lihat dari lisan beliau kecuali mesti selalu menyebut Abah Anom, menyebut Suryalaya. Mengapa? Sebab dari Abah Anom lah dan dari wasilah Suryalaya tersebut yang di dalamnya ada Abah Anom, maksudnya disitulah beliau mendapatkan wasilah nikmatnya berzikir kepada Allah, yakni mendapat nikmat talqin dzikir. Nah, disitulah merupakan wujud seorang murid jadi, ya ini Aba Aws. Dan sekarang beliau terpilih, dipilih olehnya oleh Allah Ta'ala, meneruskan estafet kemursyidhan untuk membagikan kenikmatan, nikmat zikir khususnya kepada seluruh manusia di alam dunia, di kolong langit ini. Maka kita yang telah menemukan wasilah tersebut sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita mewujudkan syukur kepada Allah melalui wasilah Guru Agung Pangersabah. Nah, maka dalam manakib terus kita diajarkan itu semua. Dalam amalia mursyid setiap habis sholat, kita selalu menyebut guru-guru kita, para ahli silsilah. Kita diajarkan menyebut, mendoakan seluruh orang tua kita, seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, muhsinin muhsinat, itu semua wujud syukur ternyata yang Guru Agung ajarkan agar kita bisa bersyukur kepada Allah melalui perantara kenikmatan tersebut yang kita telah terima darinya. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mengapa setelah ditalqi kita diajarkan atau dididik oleh Pangersabah, khususnya itu saya merasakan selalu menyadari apa yang kita sadari. Seluruh kenikmatan, baik nikmat ibadah, apapun yang kita terima, itu kita mesti yakini itu semua datangnya dari guru mursyid. Masya Allah. Semua datangnya dari guru mursyid. Sebenarnya itu semua yang kami rasakan atau saya rasakan itu merupakan cara Abah. Apa yang dimaksud cara Abah? Agar ketika mungkin kita telah merasakan nikmat zikir, merasakan nikmat ibadah, merasakan nikmat kebaikan yang telah kita lakukan, itu kita tidak merasakan kita yang melakukan. Hakikatnya, itu semua adalah kebaikan Allah yang dilalui apa yang Allah berikan kepada guru mursyid dan diberikan kepada kita. Contoh, sebelum kita talqin, mungkin kita jangankan sholat sunnah yang lumayan banyak dalam thariqah kita, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah saja. Mungkin kita sebagian besar atau saya belum bisa mengistiqomahkan setiap hari sebelum ketemu Abah. Tapi sekarang coba kita rasakan perbedaannya. Inilah juga wujud beliau merupakan insan kamil, merupakan mursyid kamil, bukan hanya kamil, tapi mukamil, yang telah Allah karuniakan kesempurnaan untuk dirinya dan bisa menyempurnakan orang lain. Itu karena talqin dzikir. Setelah ditalqin, kita sadar atau tidak, kita dibisakan, dimampukan, enteng, terkadang sangat ringan, melaksanakan perintah Allah bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah.
melaksanakan sunnah Nabi SAW. Baik tadi ketika sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Apalagi sekarang banyak sekali sholat-sholat sunnah yang diajarkan guru mursyid. Yang itu semua sekali lagi, kalau kita sadar bukan karena kita, tapi kita dimampukan. Nah ini kata-katanya, dibisakan. Jadi bukan mampu, bukan bisa, tapi ada kata-kata dibisakan, dimampukan, diperjalankan. Hal itu semua, kata-kata itu semua, kalau mau kita apa namanya membuka makna yang dalam dari hal tersebut, yang saya rasakan adalah itu kasih sayang Abah untuk menyelamatkan kita agar kita tidak merasa itu ibadah kita yang melakukan, tapi kita itu dibisakan, hanya dimampukan sekali lagi. Jadi semua itu hanya keinginan Allah. Allah menggerakkan, menginginkan, mengilhamkan kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kita mempunyai rasa itu. Sebab apa? Sebab agar hilang rasa keakuan dalam diri kita. Sebab kalau kita melihat kisah si iblis, kita diusir iblis yang ibadahnya 185.000 tahun kalau kata pengarsa Abah. Itu ibadah kepada Allah sampai dikatakan mendapat gelar Al-Abid, Az-Zahid. Masya Allah. Gelarnya banyak itu iblis. Sampai dikatakan si iblis ini menjadi panutannya para malaikat saat itu. Bahkan dikatakan si iblis sebelum terlaknat ini luar biasa ibadahnya. Wujud syukurnya kepada Allah luar biasa. Tapi karena satu sifat yakni sombong, hanya mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Si iblis hanya mengatakan begitu, tapi Allah usir dari rahmat Allah, diusir dari surganya Allah, tidak dilihat ibadahnya. Nah itu semua juga mengapa kita selalu merasakan ini dibisahkan Abah, ini dimampukan Abah, ini dimampukan olehnya. Karena untuk menghilangkan sifat keakuan dalam diri yang sangat yang sangat rahasia terkadang tidak kita sadari. Makanya pentingnya kita membangun rasa kesadaran setelah ditalqin ini semua karunia yang aku terima, ini karena kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada guruku dan sampai kepadaku. Maka rasa ini mesti selalu kita jaga. Kesadaran ini mesti selalu kita tingkatkan. Apalagi setelah kita mungkin dimampukan berzikir sekian ribu banyaknya misal. Membaca sholawat Bani Hashim 1681 contoh misalkan. Atau melaksanakan secara amal, membantu orang lain, memberikan bantu secara material, atau hal apapun duniawi misalkan. Dan kita bisa tidak merasakan itu bukan aku gitu. Tapi aku hanya dititipi, aku hanya dibisakan, aku hanya dimampukan oleh Allah. Nah, ternyata rasa dibisakan, kata-kata dibisakan, dimampukan, diperjalankan itu tadi yang kami sadari ya, yang saya sadari itu cara guru mursyid menolong kolbu agar kolbu atau hati rasa kita tidak merasa keakuan. Nah, sebab tadi iblis begitu, sisanya ribuan tahun, ratusan ribu tahun, puluhan ribu tahun tidak dilirik oleh Allah Ta'ala. Sebab sombong. Aku lebih baik darinya, kata iblis. Karena ketika disuruh bersujud, yakni sebagai ta'zim, hormat kepada Nabi Allah Adam, semua makhluk Allah bersujud, para malaikat bersujud, illa iblis. Karena tadi dalam sifat, dalam diri iblis, ada sifat kesombongan. Nah inilah dalam dzikir la ilaha illallah, kata Tuan Syekh, yang dihancurkan dalam kolbu kita. Dihancurkan dalam pikiran kita. Sifat keakuan, sifat diriku, maksudnya manusia dalam diri kita yang dihancurkan sehingga dalam diri kita hanya ada sifat ketuhanan. Rahman Rahim, kasih sayang, kebaikan dari Allah, sifatnya Allah. Kelembutan dalam diri manusia, sifatnya Allah. Hanya dititipkan kepada manusia. Disinilah pentingnya dibimbing oleh seorang guru mursyid. Kalau tidak dibimbing, mau sampai kapan kita menjadi manusia yang lalai kepada Allah dan tidak pandai bersyukur. Karena banyak manusia ketika dikasih nikmat, dia fokus kepada nikmat tapi lupa kepada yang memberikan nikmat. Maka dalam toriko ini, walaupun kita telah diberi nikmat dzikir, tapi kita tidak boleh melupakan siapa yang menjadi wasilah kamu diberikan nikmat itu, yaitu guru mursyid.
Makanya sudah sangat wajib, bahkan mesti kudu gitu kan. Wajib seorang murid itu wajib menyebut nama gurunya, menyebut nama guru mursyidnya, khususnya di dalam doa munajatnya sebagai wasilah kepada Allah atas seluruh hajat-hajat yang ia inginkan. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, begitu agunglah, begitu indahnya, begitu luar biasanya pendidikan guru agung ke dalam mendidik murid-muridnya untuk diri kita semua. Karena ternyata kenapa sering kita menyebut nama Abah? Kenapa sering menyebut nama TKN Suryalaya Sirna Rasa? Tambah Suryalaya Sirna Rasa. Sebab tadi Abah ingin menyelamatkan murid-muridnya agar murid-muridnya tidak lupa dari mana kamu diberikan nikmat zikir tersebut. Dari mana engkau mendapatkan nikmat ibadah tersebut? Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mesti melalui wasilah, yakni sekarang, yakni guru mursyid kita fi hada zaman pangresa bawas. Maka apapun yang kita laksanakan di dunia ini, seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, keseharian kita, apapun yang Allah karuniakan, hakikatnya itu semua merupakan wujud syukur untuk kita berkhidmat dengan pangresa Allah. Maka luar biasa, seperti siaran Manaqib Online Internasional. Ini luar biasa, Bunda dan beberapa orang yang istiqomah di dalam Manaqib Online. Mereka semua ini hanya digerakkan Abah, begitupun saya dan kita semua hadir, hanya digerakkan Abah, dipilih olehnya. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah karena kita telah mendapat nikmat talqin dzikir, mendapatkan nikmat yang paling agung dengan dilaksanakan manakib online setiap hari paling tidak tiga kali paling tidak. Ini merupakan wujud syukur sekali lagi bahwa kita telah mendapat nikmat yang paling agung dari seorang kekasih Allah di zaman ini. Maka apapun yang Allah telah berikan kepada kita, kita serahkan lagi kepada Allah melalui kekasihnya pengasahabah. Ini sangat indah Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Sebab tidak akan terasa. Apa ini maksudnya terasa? Tidak akan terasa waktu kita lewati untuk khidmah kepada Allah. Coba kita bayangkan. Di mana coba online, kalau tidak salah sudah 6 tahun lebih ya Bun. Dari tahun 2019. Kita tidak, apa namanya, mungkin banyak yang sudah dipulangkan sama Abah. Tapi kalau kita istiqomah saja di MOI, coba. Satu persatu kita akan dijemput oleh silsilah. Satu persatu kita akan dipulangkan oleh pangeran Abah kepada Allah. Tapi coba betapa indahnya. Ketika kita dipulangkan, hari-hari kita disibukkan dengan manaqib. Hari-hari kita disibukkan dengan zikrullah. Hari-hari kita disibukkan dengan hikmah kepada Abah. Maka dimanapun murid Abah wafat, dijemput katakanlah, maka hakikatnya dia dijemput dengan keadaan berkhidmat dengan kekasih Allah yaitu Pangeran Baos. Walaupun jasadnya mungkin gak duduk di mana, tapi hatinya ketika kerja, ketika di dunia, dimanapun aktivitas dia, dia terlalu niat untuk khidmat kepada Abah. Maka disitulah ketika dia dijemput, dia ditulis oleh Allah di antaranya pulang dalam keadaan berkhidmat kepada kekasih Allah. Nah, ini merupakan keistimewaan yang terkadang belum kita sadari. Sebab aktivitas dunia kita 24 jam, ujung-ujungnya yang saya rasakan, itu untuk apa? Untuk syukur nikmat. Dan untuk mensyukuri nikmat itu, tidaklah mudah kalau tidak ketemu mursyid. Tapi setelah ketemu mursyid, kita ditalkin, dikir, apapun aktivitas kita, menilainya menjadi ibadah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, ahli tasawuf, awqatuna kulluha ibadah. Seluruh waktu kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita telah ditalkinkan, dilarutkan dengan asma Allah yang mulia. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga keistiqomahan kita, dibisakan kita berkhidmat dengan pangeran hingga akhir hayat kita, dan semoga rasa kebahagiaan yang Allah karuniakan kepada pangersahabat dan seluruh ahli silsilah di dalam menarungi, menjalani kehidupan dunia ini, Allah karuniakan kita juga rasa bahagia tersebut. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ikut doa pangersahabat, Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.